Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok pertama yang beranggotakan Nila Farihatul Maula, Ervinda Liliana Prastiwi, Atnia Lailatul Fitria, Ahmad Agna Faiz, dan Nur Kasanah akan mempresentasikan tentang materi pengenalan Word. Baik, langsung saja. Di sini saya sebagai pemateri pertama, yakni Nila Farihatul Maula, akan mempresentasikan tentang dokumen formatting. Baik, untuk yang pertama kita akan membahas tentang memformat layout halaman. Oke, terlebih dahulu kita akan membahas tentang margin. Margin merupakan jarak antara area utama konten dengan batas kertas. Cara mengatur margin yaitu pada tab Back Layout, kita klik Back Setup, kita pilih margin. Nah, ini margin, atau bisa juga di sini langsung margin. Nah, kita bisa milih, bisa pas custom setting atau yang lain sebagainya. Jika kita ingin menentukan margin sendiri, kita bisa klik custom margins. Nah, kita tentukan top itu bagian atas, left bagian kiri, bottom bagian bawah, right bagian kanan. Kemudian kalau sudah kita atur, kita klik OK. Nah, selanjutnya kita akan membahas yang kedua yaitu tentang paper size atau ukuran kertas. Caranya yakni pada tab Back Layout, ini kita klik size. Kemudian kita tentukan kertas mana atau ukuran kertas mana yang akan kita pilih. Bisa letter, kemudian letter small, ada A3, ada A4, dan lain sebagainya. Jika kita menginginkan untuk mengatur ukuran kertas tersendiri, kita bisa klik More Paper Size. Nah, kita atur. Nih kertasnya, kita pilih apa? Misalnya A4. Kemudian, ini kita atur. Width ini lebarnya kertas. Height ini tingginya kertas. Kemudian kalau sudah, kita klik OK. Nah, selanjutnya yang ketiga kita mengatur tentang orientasi. Orientasi atau sudut pandang dokumen berkaitan dengan pengaturan ukuran kertas. Umumnya ukuran kertas memiliki panjang dan lebar yang berbeda. Oleh karena itu diperlukan pengaturan orientasi. Cara mengatur orientasi, tadi pada Back Layout, ini kita pilih Orientation. Nah, kalau portrait ini tampilannya seperti ini. Vertikal, tapi kalau kita pilih landscape, ini jadinya horizontal. Oke, seperti itu. Selanjutnya, kita akan mencoba memformat teks. Memformat teks yang pertama yaitu memformat karakter huruf. Nah, berikut ini cara memformat karakter huruf. Misalnya, yang pertama kita seleksi atau blok teks yang akan diformat hurufnya. Kita blok misalnya seperti ini. Kemudian pada tab Home, pada grup font, kita lakukan pengaturan yang kita inginkan. Misalnya kita ingin membuat tulisan ini menjadi tebal, maka kita klik bold. Kalau kita ingin membuat tulisan menjadi miring, kita klik italic. Kalau kita ingin membuat tulisan ada garis bawahnya, kita klik underline. Nah, seperti ini. Dan opsi-opsi lainnya, misalnya kita ingin untuk menentukan jenis huruf. Di sini tempatnya Times New Roman, ada Calibri. Kemudian kalau kita ingin menentukan ukuran huruf itu, ini tempatnya di sini. Ini 14, ini 12. Kalau ingin mengecilkan ukuran huruf, kita klik di sini. Nih, kalau ingin memperbesar di sini. Nah,
Kemudian kalau kita ingin mengubah bentuk hurufnya, misalnya bagian awalnya ini berhuruf kapital, kita klik sentences. Kemudian kalau ingin hurufnya semua kecil, lowercase. Kalau ingin tiap kata itu berhuruf kapital, kita klik ini. Kalau ingin yang awal itu huruf kecil, huruf atau kata selanjutnya itu hurufnya besar, kita klik ini. Nah, dan lain sebagainya. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang memformat paragraf. Yang pertama yaitu tentang pengaturan perataan teks. Kita bisa melakukan pengaturan perataan teks pada suatu paragraf, yaitu dengan rata kiri, kanan, tengah, atau rata kiri kanan. Caranya, kita blok dulu paragraf yang akan kita format perataan teksnya. Kemudian, pada tab Home, pada grup paragraf, kita pilih salah satu yang kita inginkan di sini. Kalau kita ingin membuat teks rata kiri, kita pilih yang left. Kalau teks rata tengah, kita pilih yang center. Kalau teks yang rata kanan, kita pilih yang right. Kalau teks rata kanan kiri, kita pilih yang ini. Nah, begini. Selanjutnya, yang kedua kita akan membahas tentang indentasi. Indentasi ini digunakan untuk mengatur posisi dan batas teks suatu paragraf. Secara umum, indentasi ini ada 4, yaitu ada first line indent. First line indent ini seperti ini. Ini namanya first line indent. First line indent digunakan untuk mengatur baris pertama dari suatu paragraf. Ini misalnya kita ingin membuat paragraf lebih mencorok ke dalam. Kita tinggal geser-geser. Nah, seperti ini. Kemudian ada hanging indent, digunakan untuk mengatur baris selanjutnya dari suatu paragraf. Ini hanging indent. Nah, ini cara mengaturnya, tinggal kita geser-geser saja. Nah, misalnya begini. Kemudian ada left indent. Left indent itu yang ini. Ini kita gunakan untuk mengatur batas kiri suatu paragraf. Kita klik misalnya. Nah, begini. Selanjutnya ada yang namanya right indent. Right indent itu yang ini. Ini digunakan untuk mengatur batas kanan suatu paragraf. Nah, ini bisa kita atur. Tinggal kita geser-geser saja cara mengaturnya. Oke. Indentasi sudah, selanjutnya kita akan membahas tentang cara mengatur spasi. Nah, spasi yang dimaksud di sini ada 2, yaitu spasi atau jarak antar baris dan spasi antar paragraf. Jika antar baris itu berarti hanya meliputi ini. Tapi kalau antar paragraf, nah ini antar paragraf 1 dan paragraf 2. Atau juga paragraf-paragraf lainnya. Yang pertama yaitu mengatur spasi baris. Untuk melakukan pengaturan spasi baris, caranya kita seleksi teks yang akan diformat terlebih dahulu. Kita blok, misalnya ini. Kemudian pada tab Home, pada grup paragraf, ini kita klik ikon panah atas bawah atau line and paragraph spacing. Nah, kita klik, kemudian kita tentukan kita ingin spasinya itu berapa. Ada pilihan 1,0, 1,15, 1,5, dan seterusnya. Misalnya 1,0, kita klik. Kemudian 1,15 coba. Nah, biasanya umumnya itu kalau yang digunakan di makalah itu 1,5. Nah, seperti ini. Kemudian setelah spasi baris, kita akan mencoba mengatur tentang spasi paragraf. Nah, spasi paragraf merupakan jarak antara paragraf sebelum dengan paragraf sesudahnya.
Misalnya paragraf ini dengan paragraf ini. Nah, cara mengaturnya, kita blok, sudah kita blok ya. Kemudian pada tab layout, page setup, pada pilihan paragraf, ini kita pilih pada before after-nya. Before yaitu jarak antar suatu paragraf dengan paragraf sebelumnya. Sedangkan after yaitu jarak antara satu paragraf dengan paragraf sesudahnya. Misalnya kita buat 0. Kita enter. Nah, seperti ini. Jika kurang jelas kita seperti ini. Misalnya kita buat 0 PT. Nah, jadi dia lebih dekat jarak spasi barisnya kalau 0 PT. Kemudian kita coba kita ganti 2 misalnya. Nah, ini akan lebih renggang jarak antara paragraf yang satu dengan yang lainnya. Atau misalnya yang before kita ganti 0. Ini misalnya kita ganti 5. Nah, ini akan lebih renggang lagi. Nah, begitu cara untuk mengatur spasi baris dan spasi paragraf. Baik, di sini saya Ervinda Liliana akan melanjutkan penjelasan materi berikutnya mengenai inserting table, penomoran halaman, serta header dan footer. Yang pertama mengenai inserting table. Langkah pertama, tentunya kita harus membuka Microsoft Word terlebih dahulu sebagai lembar kerja kita. Selanjutnya, langkah-langkah yang dapat kita lakukan untuk membuat tabel ialah pada Microsoft Word, kita klik pada menu Insert. Selanjutnya, pada ribbon Tables, kita klik Table. Di sana akan muncul kotak-kotak yang dapat kita pilih sesuai dengan baris dan kolom kita butuhkan untuk membuat tabel. Contohnya, kita akan membuat 3 kolom, 5 baris. Seperti ini. Setelah kita memilih kotak-kotak tersebut, maka secara otomatis tabel akan dibuat. Atau teman-teman bisa menggunakan cara lain. Setelah memilih menu Insert, pada ribbon Tables kita klik Table, lalu pilih Insert Table. Di sini, pada Number of Columns dan Number of Rows, teman-teman bisa memilih mengisikan angka sesuai dengan kebutuhan tabel yang akan teman-teman buat. Seperti contoh, kita buat 4 kolom, 3 baris. Setelah kita memasukkan angka-angka tersebut, kita pilih OK. Maka tabel sudah dibuat. Selanjutnya, penomoran halaman. Penomoran halaman dapat dilakukan dengan langkah-langkah berikut ini. Pertama, kita klik menu Insert. Selanjutnya, pada ribbon Header dan Footer, kita pilih page number. Kita klik tanda panah ke bawah dan tentukan posisi nomornya. Top of page untuk penomoran halaman di bagian atas dan bottom of page untuk penomoran halaman di bagian bawah. Seperti contoh, kita pilih bottom of page dan kita pilih salah satu pada pilihan yang ada. Maka secara otomatis halaman sudah dibuat. Selanjutnya, jika teman-teman ingin mengatur atau merubah format halaman, dapat dilakukan dengan cara-cara berikut ini. Kita klik pada menu Insert, lalu pada ribbon Header dan Footer, kita pilih page number. Setelahnya kita pilih Format Page Numbers. Maka akan muncul seperti ini. Kemudian, pilih number format untuk mengatur format halamannya. Di sini kita bisa memilih format halaman yang kita inginkan. Selanjutnya, teman-teman bisa mengatur urutan halaman dengan continue from previous section
untuk penomoran halaman secara berurutan dari awal hingga akhir, atau dengan Start At untuk pengaturan halaman dari awal. Setelah teman-teman memilih opsi tersebut, teman-teman klik OK. Maka halaman sudah selesai untuk dibuat. Selanjutnya, ialah header dan footer. Header dan footer adalah suatu fasilitas yang dapat digunakan untuk judul perulangan di setiap halaman. Di bagian atas ialah header dan di bagian bawah ialah footer. Caranya, kita klik pada menu Insert, lalu pada ribbon header dan footer, pilih header atau footer. Untuk yang pertama, kita pilih header terlebih dahulu. Selanjutnya, kita pilih lokasi di mana kita akan membuat header. Kita pilih salah satu. Setelahnya, ketikkan teks yang ingin ditampilkan pada bagian header. Setelah selesai, klik Close Header and Footer untuk kembali ke halaman kerja. Maka, secara otomatis, dari halaman pertama hingga akhir, pada lembar kerja kita, di bagian header akan muncul tulisan yang sama. Begitu juga dengan footer, kita klik pada menu Insert, pada ribbon header dan footer kita pilih footer, lalu pilih lokasi di mana kita akan membuat footer. Selanjutnya, ketikkan teks yang ingin kita tampilkan pada footer. Lalu, close header and footer untuk kembali ke halaman kerja. Maka, secara otomatis dari halaman awal hingga akhir, di bagian footer akan muncul tulisan yang sama. Pada materi selanjutnya, kita akan membahas mail merge. Apa itu mail merge? Mail merge adalah suatu fasilitas di dalam MS Word yang digunakan untuk menangani masalah surat menyurat. Contohnya seperti halnya pembuatan surat undangan, surat tagihan, ada surat pernyataan, ataupun yang lainnya. Dan kelebihan penggunaan mail merge ini, dia dapat memudahkan si pembuat surat atau dokumen. Karena apa? Karena dia hanya membuat satu jenis surat, tapi dia dapat dikirim ke beberapa penerima yang berbeda. Dalam fasilitas mail merge ini, kita dapat menangani pembuatan 4 jenis dokumen. Yang pertama yaitu surat, yang kedua adalah label surat, yang ketiga ada amplop, dan yang keempat ada direktori. Untuk pembuatan mail merge, kita memerlukan 2 dokumen. Yang pertama ada dokumen utama. Dokumen utama adalah dokumen yang tidak berubah atau tetap dari surat yang akan dibuat. Apabila diketikkan teks atau informasi lain pada dokumen utama, maka akan dijadikan format dasar dari surat yang akan dikirimkan. Yang kedua adalah sumber data. Sumber data adalah sebagai data tujuan yang akan dimergekan di dokumen utama. Sumber data ini bisa berasal dari Microsoft Excel atau Microsoft Word. Contohnya seperti ini. Ini adalah surat pernyataan. Nah, surat pernyataan ini disebut data utama. Dia nantinya tidak akan berubah. Selanjutnya ada sumber data. Sumber data nantinya yang mengisi di sini ada nama, kelas, dan alamat. Di sini isinya dari sumber data. Maka nanti kita akan praktekkan untuk mengisi nama, kelas, alamat ini dengan nama yang berbeda secara otomatis. Selanjutnya adalah kita perlu membuat 2 dokumen tadi, yaitu dokumen utama dan sumber data. Di sini saya telah mempersiapkan dokumen utamanya.
yaitu surat pernyataan. Nah, bagaimana dengan sumber data? Setelah ini kita akan membuatnya. Sumber data ini nantinya kita akan tempatkan pada 3 tempat ini, yaitu ada nama, kelas, dan alamat. Oke, selanjutnya kita akan membuat sumber data. Di sini saya membuat sumber data dari MS Word. Yang pertama kita pilih tab mailing, lalu pilih select recipient. Di sini ada 3 pilihan. Berhubung kita membuat sumber data yang baru, maka kita pilih yang pertama, tipe new list. Di sini dia berfungsi untuk membuat sumber data yang baru. Setelah itu akan muncul laman tabel seperti ini. Nah, di sini nantinya akan diisi data-data yang kita butuhkan untuk surat pernyataan tadi. Bagaimana cara mengisinya? Untuk title, first name, last name ini nanti kita bisa rename atau mengganti namanya. Caranya pilih customize column. Nah, di sini tinggal kita rename. Tadi kita membutuhkan nama. Oke. Yang first name kita rename juga. Kelas. Yang ketiga yaitu alamat. Oke. Lalu kita klik oke, kita hanya butuh 3 data ya. Nah, di sini tertera nama, kelas, alamat. Tinggal kita memasukkan siapa saja yang ingin kita buatkan surat pernyataan tadi. Saya mencontohkan 4 orang ya. Yang pertama ada Ervinda. Kelasnya 12. Untuk menambah di bawahnya kita klik new entry. IPS. Awana 12 IPA. Ya, di sini saya mencontohkan 4 saja. Ini sesuai kebutuhan kalian. Jika kalian ingin membuat surat pernyataan sebanyak 10, tinggal membuat data seperti ini 10. Jadi sesuai apa yang kita butuhkan. Setelah selesai kita klik OK. Setelah itu otomatis data akan tersimpan. Kita tinggal pilih tempat yang akan kita simpan. Di sini saya memberi nama sumber data. Save. Nah, selesai. Langkah selanjutnya, setelah kita membuat sumber data tadi, maka kita masukkan pada data utama. Kita buka file surat pernyataan yang telah kita buat tadi. Selanjutnya, kursor diarahkan di atas sama dengannya nama. Di sini kita pilih insert merge file. Di sini sudah ada tercantum nama, kelas, alamat yang telah kita buat tadi pada sumber data. Kita klik nama. Nah, selanjutnya bawahnya di depan titik 2 kelas kursornya
kita pilih insert merge file lagi, lanjut kelas. Nah, setelah seperti ini, maka pilih preview result. Nah, akhirnya sudah langsung ada di depan nama, otomatis seperti ini. Bagaimana kita mencari yang lainnya? Nah, itu di kotak di sebelahnya preview result. Di sini ada panah nomor 2, ada Nila, 3 Alfi, 4 Aona. Di sini sesuai yang kita butuhkan, jadi terserah kita mau buat 500 surat pernyataan pun bisa. Seperti tadi, tinggal kita menambahkan di select recipient, di tipe nulis kita tambahkan nama sesuai yang kita butuhkan. Setelah selesai seperti ini, kalau kita ingin mencetaknya tinggal finish and merge, lalu print dokumen. Di sini saya langsung akan mempraktekkan shortcut pada keyboard atau dapat diartikan sebagai tombol-tombol pintas pada keyboard. Yang poin pertama, mengubah karakter huruf pada Microsoft Word, yaitu pertama mencetak huruf bold atau tulisan tebal. Nah, dalam hal ini jika ingin mengaktifkan tombol bold, kita bisa langsung menekan tombol CTRL dan huruf B pada keyboard secara bersamaan. Jika ingin menonaktifkan kembali, dapat menekan tombol CTRL dan huruf B pada keyboard secara bersamaan kembali. Yang kedua, mencetak huruf italik atau dapat diartikan tulisan miring. Untuk mencetak huruf tersebut, kita dapat langsung menekan tombol CTRL dan huruf I pada keyboard secara bersamaan. Jika ingin menonaktifkannya kembali, maka dapat menekan tombol tersebut secara bersamaan. Yang ketiga, mencetak huruf underline atau tulisan dengan garis bawah. Untuk mengaktifkannya, dapat langsung menekan tombol CTRL dan huruf U secara bersamaan. Bila ingin menonaktifkan kembali, maka dapat menekan kedua tombol tersebut secara bersamaan kembali. Yang keempat, jika ingin mencetak huruf underline dengan garis yang terputus-putus, dapat menekan tombol CTRL, Shift, dan huruf W secara bersamaan. Bila setelah menggunakannya ingin menonaktifkan, maka dapat menekan ketiga tombol tersebut secara bersamaan kembali. Yang kelima, mencetak huruf dengan double garis bawah. Untuk mengaktifkannya, dapat menekan tombol CTRL, Shift, dan huruf D secara bersamaan. Jika ingin menonaktifkannya, maka dapat menekan tombol tersebut secara bersamaan kembali. Jika ingin mencetak tulisan dengan small capital, dapat menekan tombol CTRL, Shift, dan huruf K secara bersamaan. Dan untuk menonaktifkannya, dapat langsung menekan ketiga tombol tersebut secara bersamaan kembali. Yang selanjutnya, bila ingin memperbesar ukuran huruf, dapat melakukan pintasan dengan cara menekan tombol CTRL, Shift,
dan tanda kurung sudut kanan secara bersamaan. Dan jika ingin memperkecil ukuran huruf, dapat menekan tombol CTRL, Shift, dan tanda kurung sudut kiri secara bersamaan. Yang selanjutnya yaitu bagian menata paragraf. Jika ingin tulisan berada di tengah, maka dapat menekan tombol CTRL dan huruf E secara bersamaan. Yang kedua, menekan tombol CTRL dan huruf J bila ingin membuat penulisan paragraf sisi kanan dan sisi kiri menjadi rata. Yang ketiga, menekan tombol CTRL dan huruf L secara bersamaan akan membuat penulisan paragraf rata pada sisi kiri saja. Dan selanjutnya, menekan tombol huruf CTRL dan huruf R secara bersamaan akan membuat penulisan paragraf rata pada sisi kanan saja. Selanjutnya, menekan tombol CTRL dan huruf M. Menekan tombol tersebut secara bersamaan akan membuat penulisan paragraf inden kanan. Dan jika menekan tombol CTRL dan Shift dan huruf M ditekan secara bersamaan, maka membuat penulisan paragraf menjadi inden kiri. Yang selanjutnya, menekan tombol CTRL dan huruf Q. Bila menekan tombol tersebut secara bersamaan, akan membatalkan semua format paragraf yang telah dibuat sebelumnya. Dengan cara mengeblok paragraf tersebut yang hendak dibatalkan formatnya, kemudian kedua tombol tersebut ditekan. Selanjutnya, membuat footnote dan endnote. Pada saat membuat footnote, kita dapat melakukan cara pintasnya dengan cara menekan tombol ALT, CTRL, dan huruf F secara bersamaan. Itu untuk membuat footnote atau catatan kaki. Selanjutnya, membuat endnote. Dapat melakukan pintasan dengan cara menekan tombol ALT, CTRL, dan huruf D. Tombol tersebut membuat catatan akhir atau endnote. Selanjutnya, mempraktekkan pintasan copy, cut, dan paste. Bila ingin menggandakan atau mengcopy suatu teks, dapat menekan CTRL dan huruf C secara bersamaan. Caranya mengeblok kalimat yang akan digandakan atau di-copy terlebih dahulu, kemudian menekan kedua tombol tersebut. Bila ingin memindahkan atau cut suatu teks, maka dapat melakukan pintasan dengan cara menekan tombol CTRL
dan huruf X secara bersamaan. Caranya juga mengeblok teks yang ingin dipindahkan, kemudian tekan kedua tombol tersebut. Selanjutnya, untuk meletakkan teks yang digandakan dan yang dipindah atau paste, dapat melakukan pintasan dengan menekan tombol CTRL dan huruf V secara bersamaan. Caranya, letakkan kursor pada tempat tujuan yang dikehendaki, kemudian tekan kedua tombol tersebut secara bersamaan. Selanjutnya, mempraktikkan membuat, membuka, dan menyimpan dokumen. Untuk membuat dokumen baru, dapat melakukan pintasan dengan cara menekan tombol CTRL dan huruf N secara bersamaan. Untuk membuka sebuah dokumen, dapat melakukan pintasan dengan cara menekan tombol CTRL dan huruf O secara bersamaan. Selanjutnya, untuk menyimpan dokumen yang telah dibuat, dapat melakukan pintasan dengan menekan tombol CTRL dan huruf S secara bersamaan. Selanjutnya, jalan pintas untuk undo dan redo. Jika ingin membatalkan atau undo, dapat menekan tombol CTRL dan huruf Y secara bersamaan. Dan jika ingin pintasan untuk membatalkan perintah undo, dapat menekan tombol CTRL dan huruf Y. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi selanjutnya yang terakhir, yaitu tentang finishing atau pengaturan cetak halaman. Yang akan kita bahas di sini yaitu adalah bagaimana cara kita mencetak suatu file atau dokumen pada MS Word. Pertama, kita buka dokumen atau file yang akan kita cetak terlebih dahulu. Lalu kita pilih pada pojok kanan atas file. Lalu kita pilih print. Nah, di dalamnya ini ada beberapa. Di sini ada copies. Nah, di sini kan ada 1 sampai 20 halaman. Semisal kita ingin mencetak menjadi 2 rangkap, maka kita tinggal ganti menjadi 2, jadi copies 2. Nanti dokumen tersebut akan tercetak menjadi 2 rangkap. Terus di sini ada printer atau print name, yaitu ini kita memilih printer manakah yang akan kita gunakan untuk mencetak dokumen tersebut. Terus di sini ada setting. Nah, setting di sini ada print all pages. Print all pages yaitu untuk mencetak semua halaman mulai dari halaman 1 sampai halaman 20. Selanjutnya ada print selection. Print selection untuk mencetak halaman tertentu yang akan kita pilih. Semisal yang akan kita pilih halaman 2. Nah, kita blok dulu. Maka otomatis nanti yang tercetak itu hanya halaman 2 saja. Selanjutnya ada print current page. Nah,
di situ untuk mencetak halaman yang aktif saja. Misal ini halaman 2, maka nanti otomatis yang tercetak hanya halaman 2 saja. Selanjutnya yaitu print custom range. Untuk menentukan halaman yang akan kita cetak. Semisal kita ingin mencetak hanya halaman 4, 5, dan 6, maka kita klik. Lalu di bagian page kita ketik halaman 3, 5, maka otomatis nanti yang akan tercetak hanya halaman 3, 4, dan 5 saja. Atau juga bisa jika kita ingin mencetak halaman 8 sampai halaman 12, maka kita ketikkan 8 sampai 12 seperti itu. Selanjutnya di sini ada print on site, yaitu hanya mencetak satu sisi halaman saja. Di sini ada manually print on both side, untuk mencetak pada dua sisi kertas bolak-balik secara manual. Selanjutnya sini ada collected. Nah, semisal kita ingin mencetak halaman 1 sampai halaman 20 menjadi 2 rangkap, copy saja menjadi 2 rangkap. Jika kita pakai yang collected, maka nanti mencetaknya itu halaman 1 sampai 20, terus kembali lagi halaman 1 sampai 20, kembali lagi halaman 1 sampai 20 menjadi 2 rangkap. Kalau kita pakai uncollected, maka nanti kita mencetaknya itu halaman 1 dulu semuanya 2 rangkap, terus halaman 2 dulu, halaman 3 dulu, dan seterusnya seperti itu. Terus di sini selanjutnya ada portrait orientation. Kita bisa memilih kertas, bisa kita pilih landscape ataupun model portrait seperti itu. Sini ada letter untuk memilih kertas apa yang akan kita pilih untuk mencetak dokumen tersebut. Bisa saja A4, legal, A5, dan sebagainya. Terus selanjutnya ini pengaturan margin. Selanjutnya page per sheet. Page per sheet ini di situ ada 1 page per sheet untuk mencetak 1 halaman 1 lembar, 2 page per sheet 2 halaman 1 lembar, 4 page per sheet 4 halaman 1 lembar, seperti itu. Jika kita sudah mengatur semuanya mulai dari kertas, margin, dan lain-lain, maka kita tinggal klik print untuk melakukan pencetakan dokumen tersebut. Terima kasih, sedikit penjelasan yang dapat saya sampaikan. Demikian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.